Hai Hai Indonesia, Indonesia. kembali lagi kami berbagi cerita Cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Mbak Lisa. Nuke. Iya. Kamu apa kabar Mbak Ari? Ini kayaknya aku lihat sumringah banget, bahagia banget kayaknya. Bahagia karena kemarin aku dapet waktu untuk nonton film tanpa ada Akhirnya, gangguan. akhirnya. Walaupun di rumah sih, bukan bioskop. Aku pikir kamu bisa me time. Oh ternyata enggak juga ya. Tetap ya. Tapi paling enggak sekarang ada bukan aturan baru sih. Maksudnya di rumah ketika aku weekend, hari Minggu mulai dari jam 12 sampai jam 4, jam 5 sore itu udah jatahnya aku nonton. Dibikin peraturan baru ceritanya. Tanpa disadari. Tanpa disadari. Oke, Jadi oke. si Abigail juga udah mulai ngalah gitu kan. Oke, dia main yang lain atau apa, aku Tidak nonton, ganggu. gak ganggu, aku Oke. nonton. Karena aku ngomong, Dek, Momi lu capek, sendiri gitu lah ya. Terus akhirnya dia Merajuk menerima. ya. Dan ternyata emang bener ya, ketika kita ngomong sama anak kita yang masih usia balita lah, nggak semua, nah, maksudnya bukan masalah usia ya. Ketika kita ngomong dengan baik-baik, dengan intonasi yang tenang gitu ya, emang lebih didengerin loh daripada teriak-teriak. Gantian dong, enggak. Karena itu nggak bikin dia nyaman ya. Kalau dengan teriak-teriak kasar. Emang bener ketika kita ngobrolnya tenang, kayak ke kamu bisa, Kak minta tolong dong ini, Enak ini. ya? Lebih enak kan ya daripada Kak boleh nggak aku minta tolong ini. Seperti ini ekspresiku. Itu mempengaruhi loh gitu kan. Bener. Oke. Aku ini deh. Ceria udah tadi, selain bahagia nonton film, terus bajunya juga jadi kayaknya karena cerah membawa aura yang gimana. Tapi gitu. emang bener, kamu suka gitu nggak kalau pakai baju? Iya. Aku ada warna-warna tertentu kayaknya, aku seneng deh kalau pakai warna ini, kayaknya kok kita cerah banget gitu ya. Tapi sebenarnya baju-baju yang warna kayak gini, pokoknya yang rame, motif rame, warna-warna cantik perempuan gitu ya, itu justru aku nggak pernah beli. Itu Jadi kalau kamu baju pakai? ini bukan aku yang beli. Oh pantas saja. Kalau pakai iya, tapi kalau beli nggak. Jadi kalau aku milih sendiri baju, misalnya aku beli sendiri itu pasti nggak jauh dari biru, putih, warna-warna warna dasar, natural ya. biru, putih, coklat, hitam. Dan gradasinya. Ya kan, tapi gradasinya tidak pernah sampai yang sampai misalnya biru shocking gitu atau biru apa itu stabilo misalnya, enggak, pasti tetap lembut. Nah kalau ada warna-warna di luar itu Pasti bukan kamu. bukan aku yang beli. Kenapa? Itu kan fashion sekarang, lagi pakai warna-warna yang terang gitu. Enggak, karena aku tuh ngerasa kalau pakai baju yang warnanya ngok gitu ya atau motifnya ngok gitu. Ngok tuh yang kayak gimana? Ngok itu yang begitu mencolok kamu gitu jalan tuh langsung kelihatan gitu tuh loh. Stabilo gitu Nggak warnanya. harus stabilo. Kayak gini kan ketika Kalem aku sih jalan orang sebenarnya. langsung lihat. Iya, Secara iya. warna kan nggak nyolok ya, tapi secara motif iya, ya kan. Nah, iya. itu aku nggak pede karena kayaknya semua orang langsung Gitu. Kenapa sih udah gue secara gitu? fisik juga tidak bisa bersembunyi. Terus bajunya yang ini, wah aku makin Ya Allah nggak pede. jatuh. Saking semangatnya ngomongin fashion, Bo. Ya Allah. Kayak gitu. Walaupun sebenarnya saya pernah baca memang orang-orang berbadan besar gitu ya, bukan berarti nggak bisa pakai motif gitu kan, tetap mesti dilihat. Iya loh, itunya. kadang-kadang kan ada ya, maksudnya mohon maaf gitu, mereka tuh suka nggak pede gitu. Aduh nggak pakai warna cerah, apalagi nanti tambah kelihatan gemuk atau gimana. Padahal sebenarnya tergantung kitanya ya. Kalau kita pede-pede aja sih, orang biasa Bener. aja sebenarnya. Kalau dulu ingat pemirsa mungkin ingat zaman dulu hostnya radio MI, Mbak Switche. Oh iya. Bajunya kan iya. yang dia bisa tabrak lari dan ada dia pede gitu kan, atau mungkin dulu ada Huges misalnya kan, Iya. pakai bajunya warna-warnanya kan tuh yang ngejreng. Terus yang selalu senada dari atas sampai bawah. bener. Aku jujur sih, aku sometimes iri sama orang-orang yang secara fashion walaupun badannya nggak seperti Gigi Hadid, Bella Hadid atau siapapun geng Hadid itulah ya gitu. Iya. Aku Nuka Tapi dia Hadid. tetep kehaluan yang selalu ada kalau kita syuting Hai Indonesia. Sama Nuka. Halunya tuh adalah di situ. Iya. Gak apa-apa, Mbak, siapa tahu suatu saat kesampaian gitu kan, punya body gitu. Amin. Ngomongin fashion deh. Tadi kamu ngomongin Seven. Ngomongin Fashion. fashion. Kenapa sih, Kak?
ini aku agak menggelitik gitu loh dengan tema kita di segmen pertama ini dengan Agak tergelitik, bukan agak menggelitik. Kalau agak menggelitik berarti kamu doing gelitik ke ya, orang gitu. tergelitik. Aku yang digelitikin berarti kan. Ya. Sampah fashion. Sampah fashion. Maksudnya apa sampah fashion? Nah, bingung kan, sampah fashion ini ternyata limbah dari hasil produksi fashion dan hasil akhirnya Mbak kalau kita baju ini udah jelek kan ya, kain jadi kain lap. Di iya, rumahku ada kayak gitu. Aku bingung. bener, aku juga jadi kain lap di rumah. Jadi kain lap atau kalau nggak keset. Keset itu yang paling sering. Aku yang shocknya tuh gini, perasaan aku nggak ngeluarin baju itu maksudnya udah nggak aku pakai, tiba-tiba kok ini bajuku udah jadi keset, dan ibuku dengan santai cuma ngomong, menurut mama udah jelek, udahlah nggak usah dipakai lagi, jadi mau pakai buat keset. Oke, bye. Padahal itu menurut aku enak buat tidur. Nah, kamu punya pengalaman apa sama fashion? Itu tadi ya. Iya, keset. Aku juga pernah. Kain lap. Kamu tahu dong, celana jeans pasti di luar sana semua punya celana jeans, Yap. apapun mereknya ya. Pasti. Semakin celana jeans itu sobek, Itu semakin enak. semakin enak ataupun berakar Belel, gitu belel, ya. belel gitu ya. Jadi satu waktu aku punya jeans tuh enak banget, tapi emang udah sobek-sobek. Jadi kalau aku pakai celana jeans itu, aku harus pakai daleman legging. Karena kalau enggak emang banyak yang sobek. Jadi gitu. kelihatan lah semua itu ya aurat Nah, kita. Betul. Itu kalau buat aku dulu kerja syuting film atau itu enak-enak aja gitu. Mau Enjoy, duduk mau apa itu enjoy, enak enjoy. gitu. Satu waktu setelah aku pulang syuting dari luar kota, aku nggak bawa celana itu memang. Karena itu syutingnya dokumenter yang agak resmi gitu. Jadi nggak mungkin. Iya ya, nggak mungkin lah pakai yang baju belel-belel. Betul. And you know what? Dijadiin kain lap. Mending lah. Udah Keset. di depan kamar mandi jadi keset, terus gue mau pakai juga nggak mungkin kan. Gue cuma bisa protes. Itu orang rumah tuh tahu-tahu gitu ya. Gimana? Baju masih kupake tapi udah jadi keset. Itu benar. Terus habis itu bikin akarnya celana jeans yang di bawah itu kan nggak gampang ya. Susah. Proses. Iya. Enggak, kalau yang dibikin-bikin mah kelihatan kan. Ini yang natural Yang gitu loh. natural, yang kita nggak sengaja keinjak Injek, atau apa gitu keseret-seret. ya. Zaman kuliah, celanaku udah keren nih. Udah berakar semua lah bawahnya itu. Natural ya. Oh, pulang kampung dong. Diomelin. nggak Bukan boleh. diomelin. Tiba-tiba sama papaku udah dipapak. Robek. Ya itu iya sih, pengalaman-pengalaman lucu tentang baju-baju. Ini yang dimaksud sampah fashion Sampah ini. fashion. Ya kan kadang nggak mau dibuang, tapi akhirnya digunain buat jadi kain. Sedih sih. Tapi emang ternyata bener ya. Proses sampah fashion ini lumayan banyak ya ini kalau aku lihat contekannya ya. Coba ke Apa tuh Mbak? menurut tim koordinasi nasional penanganan sampah laut subhanallah. Subhanallah, yang Menurut mana? tim Oh, gue ke koordinasi ini. nasional penanganan sampah laut semenjak pandemi. Nih, kita mulai dari pandemi aja. Tumpukan sampah sandang semakin menumpuk, masker menjadi salah satu penyumbang terbaru dalam sampah fashion ini. Berdasarkan data pada tahun 2020, sebanyak 80 hingga 81% limbah yang menyemari lautan saat ini adalah limbah tekstil atau sisa industri tekstil. Iya, baju-baju tuh karena kan banyak limbah tekstil pakai pewarnanya dari zat kimia kan. Iya. Betul, emang betul. Iya, jadi berujungnya tuh di lautan, Mbak. Bisa mencemarkan. Bacanya sampai selesai. Baik itu dari baju yang tidak terpakai, Sisa sisa kain, dan limbah pewarnaan kimia yang berujung di lautan. Jadi bukan cuma pewarnaannya aja maksudnya. Iya. Limbah fashion itu. Kebanyakan halu begini. Jadi baju-baju yang udah nggak dipakai, yang sudah jadi kain pel, udah jadi apapun itu dibuang ke tempat pembuangan. Setelah itu kan pasti tidak semua pembuangan itu kan ada sih beberapa kan yang akhirnya dibuang ke laut lagi atau gimana, aku juga nggak terlalu. Nanti tim Iya, cari kreatif lah yang cari grafisnya. itulah.
Atau mungkin yang seperti ini, sometimes kita niatnya baik menyumbangkan baju-baju ke korban bencana alam, Yap. tapi itu juga harus disortir, Ya yang jangan yang benar-benar masih bisa layak dipakai. bukannya bener, mentang-mentang mau nyumbang terus yang udah robek-robek, yang udah Nah, itu lusuh, akhirnya jadi jangan sampah, dong, gitu iyalah. kan. Mereka juga milih kali mau pakai baju, ya kan Mbak? Yang disumbang itu yang udah kekecilan misalnya. Iya tapi masih layak pakai Masih layak ya, pakai. masih bagus Betul. gitu. Nah, gara-gara ini, sebenarnya sih bukan gara-gara ini, tapi ke semua ya, bukan masalah sampah fashion juga, muncullah gerakan 7R. Reduce. Yang pertama ada reduce, tidak ada salahnya kita nih, mungkin pemirsa di rumah, Nuka atau siapapun yang sangat mengikuti tren fashion, Yep. yang selalu berganti-ganti, sebelum akhirnya membeli baju yang, ya aku sih bukan ngomong perlu nggak perlu ya, itu tiap Iya, orang pasti punya ininya relatif, sendiri. relatif ya. Itu ini coba dipikirin, yakin nggak sih gue mau beli kayak gitu. Nah, ini keinginan apa kebutuhan nih? Nah, Balik lagi ya kan. Kadang suka ketuker kita ya Mbak. betul. Abis beli nyesel. Ya tadi tahu gitu duitnya gue pakai yang lain, nggak beli ini. Nah, paling aman adalah kita harus selalu punya pakaian yang klasik. Maksudnya klasik itu nih warna-warna klasik. Ya Jadi mau hitam. dipakai kapanpun akan bisa. Misalnya Nggak set kemakan dress. waktu ya. Betul. Ya. Aku sekarang kalau ngobrol sama Nuka nggak mikir ya bener nggak sih dia ngomongnya. Kalau enggak, aku takutnya aku ngomong apa dia nangkepnya salah. Enggak. Udah sefrekuensi kok Mbak. Kita Jadi itu ya tadi kayak warna-warna dasar itu tadi. hitam, putih. Coklat, abu-abu, biru, gradasinya Iya. itu akan aman, mau dipakai kapanpun, Nggak kemakan oleh nggak, waktu. tidak lekang oleh waktu. Satu itu, terus modelnya sack dress misalnya, Ya. itu yang sederhana Nah tuh aja kan, yang sampai sedengkul, betul, ya kan? Ya kan? rok span itu sih Iya. mau sampai kapanpun Apapun akan tetap masih. dipakai, reduce kan. Betul. Itu yang kedua, reuse atau menggunakan kembali baju lama. Adalah solusi praktis gaya hidup hijau yang perlu diterapkan setiap orang. Nah, terapkan hal ini pada baju-baju anak yang cepat sempit. Anda bisa menyimpannya untuk si adik kelak atau menjadi lungsuran yang manis bagi para sepupu dan juga keponakan. Bahkan untuk barang-barang yang lebih tahan lama, tradisi lungsuran ini bisa berputar sebagai tradisi keluarga. Bener banget, apalagi kalau anak kecil kan pertumbuhannya cepat. Anak bayi itu ya baru pakai juga udah. Ya. Nah, tunggu mau disimpan buat adiknya atau mau dikasih sepupu? Nah, Boleh. ini kejadian di keluarga suamiku. Begitu lengseran. Iya, jadi sepupunya Abigail itu jaraknya berapa tahun ya? 7 tahunan, Oh, jauh. 8 tahun, lumayan jauh. Baju babynya itu aku pakai di Abigail. Jadi emang bener-bener, ya ampun kalau bayi itu paling Iya, itu cepet banget gitu kan. pertumbuhannya. Dan aku bener-bener gak beli. Maksudnya gak bener beli sih. Beli Cuman itu nggak paling banyak lah, iya. 12 baju, paling selebihnya itu bajunya Longsoran dari si 10 sepupu itu. Bukan longsoran, lungsuran. Kalau longsoran tuh wuf. Lungsuran Itu bahasa mana sih ya Mbak, lungsuran? Jawa. Oh, Pak. Lungsuran. Kalau longsoran itu tanah, nah itu longsor. Lidahnya. Hampir mirip tapi beda. Oh, iya. Nah, jadi Abigail sampai umur berapa tahun ya? 2 tahunan itu bajunya rata-rata Dari baju sepupu. sepupunya, dan itu emang bener-bener masih bagus banget. Setelah dipakai Abigail juga gitu, tetap bagus. Karena kan emang jarang dipakai kan anak Iya, kecil iya, itu. iya. Itu tadi pertumbuhannya mereka kan Cepet cepet banget gitu kan itu. Sekarang di keep. Nah, ini sepupunya Abigail mau ada sepupu lagi nih. Ini Baru udah nih. disiapin, udah mulai dicuci lagi di ini, nanti itu turun ke situ. Lucu ya. Jadi kalau dijajarin ada beberapa foto yang bajunya sama. Lucu ya tradisi keluarga suamimu. Termasuk bak mandi. Bak mandinya juga gitu. Bak Oh, mandi iya? sama apa ini namanya? Mejanya. Tapi maksud aku apa ya? Kok bisa menjaganya ya? Maksudnya baju itu Kebetulan turun mertua temurun. saya sangat cerewet. Jadi begitu baju itu udah gak dipakai, Lisa. Udah kekecilan. Oke, dikumpulin sama mertuaku. Dibersihin, bener-bener dicuci, Cuci ulang. dikasih antiseptik segala macam. Habis itu dikeringin terus disimpan. Kasih akar, kayu akar manis ya. Pokoknya yang Iya, buat iya, di baju-baju iya. tuh.
Jadi begitu dipakai lagi dia udah bersih. Oke. Bisa maksudnya ya tapi kan mempertahankan tradisi keluarga yang kayak gitu juga malu gitu atau Iya, apa kalau gitu kan. aku sih nggak bukan ngomongin malu ya, lebih ke arah ya juga sih sayang gitu loh. Ya buang duit. Soalnya aku ngerasain beli baju Abigail itu, Bayi itu mahal loh. ya aku beli 3 set kan, Mm-mm. itu cuman kepake 3 apa 4 bulan gitu. Habis gitu udah nggak bisa dipakai lagi. Kan sayang kan. Sayang, emang beneran sayang. Kalau nggak Dan itu kan masih bagus. dilungsurin lagi ke keluarga, itu jadi Bener. sampah fashion Nah ujung-ujungnya. kemarin baju-baju Abigail yang udah ini, waktu ada gempa di Ambon, lumayan tuh aku kirim semua ke sana. Oh, Dan- hitung-hitung sedekah ya. Dan jadinya. aku cuman ya daripada gue menu-menuin gue juga pusing gitu kan, boneka-boneka kayak gitu tuh. Jadi reuse kan gak harus Reuse, selalu kita yang iya, pakai kan. Bisa jadi ke orang lain yang lebih butuh. Ada lagi nggak kamu cerita reuse? Punya nggak? Banyak sih, sama kayak kamu tadi. Aku tuh biasanya 6 bulan sekali gitu bongkar-bongkar lemari. Mana nih milihin baju kondisinya good condition loh ya, maksudnya masih bener. bagus. Wah ini pisahin gitu, karena kan kalau di rumah kadang suka ada tukang cuci, itu dia punya anak perempuan, udah mulai gini, ya ini ambil dah, ini bawa sana kamu bagi-bagi serah gitu. Jadi bener orang bawa pusing liat lemari udah Tapi pernah nggak di Udah kondisi sumpuk. ketika habis bersih-bersih, habis Nyesel. itu kamu nggak punya baju? nggak gini langsung gini, lemari gua kosong banget ya. Itu sering terjadi, langsung gini, ya kosong banget gitu, kayak lengah tapi langsung nggak nyesel sih, cuman serius baju gue tinggal segini gitu. Aku kalau habis bersih-bersih gitu Lemari gue nggak kosong. nyesel, cuman Kosong ya? kok gue jadi nggak punya baju. Iya. Iya, ujung-ujungnya itu kadang-kadang yang dorong kita jadi punya keinginan bukan kebutuhan. Tuh kan lemari gue jadi kosong, ya kan? Diskon tuh gitu. Jadi Cuman aku sih bukan termasuk orang yang gila beli baju sih. Bajuku itu terbatas banget. iya. Karena setiap mau beli tuh ini kapan gue makainya ya, selalu kayak gitu satu. Aku tuh lebih gila sama tas. aku sepatu, bajuku mau ini aja aku sebenarnya juga nggak terlalu peduli. Cuma kayak sepatu tuh kayak nggak nahan gitu loh Mbak. Aduh lucu banget itu. Nggak pandang, nggak punya, Kalau maksudnya sepatu sepatu itu tas. yang nggak ada merek atau apa, tapi kalau menurut aku lucu gitu, sepatunya lucu banget Tuhan. Itu jadi kayak sampai yang mamaku tuh pernah saking keselnya, itu sepatu menurut aku belum rusak, cuman karena warnanya udah pudar, dibuang, Tidak di reuse. tidak di reuse lagi sama dia karena penuhin tempat. Itu suka sedih sih guys ya. Ada yang punya pengalaman gitu gak sih? Pasti ada. Pasti sih. ada ya, boleh nih nanti Nah, di setelah komen. reuse ada recycle. Recycle, Atau mendaur daur ulang. ulang bisa diterapkan pada dunia mode. Tidak hanya kini industri mode juga sedang gencar melakukan upcycle yang memanfaatkan busana lama yang dikreasikan Kan kembali. kembali Menjadi untuk baju baru. menjadi baju baru. Ya, Misalnya up to date. nih contohnya ada John Galliano, pengarah kreatif rumah mode Margiela, menerapkan pada lini baru Maison Margiela Recycla. Di Recycla. mana ia melakukan deskonstruksi pada mantel lama yang dikreasikan sebagai gaun, dikreasikan kembali sebagai gaun. Nah ini aku pernah melakukan celana jeans, aku potong kan emang udah nggak bisa dipakai. Habis itu aku sambungin semua Jadi rok. Udah gak tebak. Aku juga gitu kalau yang udah kekecilan, rokku tadinya pakai karet ya. Jadi gini, wah ini nggak bisa, sayang nih roknya cakep. Tukang jahit, Mas dipakein karet. Dipotong dulu mah nggak apa-apa. Jadi muat sekarang. Bener. Sayang daripada nggak dipakai Bener. kan. Terus habis itu ada apa lagi tuh setelah Ada recycle? repair. Nah, kalau repair yang ini memang suka banyak dilupain nih Mbak, ya kan? Karena halnya terjadi dalam aktivitas sehari-hari, kancing lepas, baju sobek, kelunturan, busana rajut yang melar. Nah, sayangnya banyak yang langsung ngebuang, padahal tuh masih bisa diakal-akalin gitu loh, dibenerin yang bagian rusak itu gitu kan. Tapi kadang-kadang orang udahlah, nah udah dikit gini nggak mau pakai, malu alasannya, padahal kita dapat ngelakuin tambalan pada area yang ini, misalkan ada bolong gitu, kreasiin pakai pin atau apa biar nggak kelihatan ya kan, atau baju yang kalau kayak tadi aku tuh Kreasi. sepatu gitu kan. Sekarang kan ada tukang sol tuh di mana-mana reparasi sepatu gitu kan. Nah itu kan sebenarnya sayang kalau kita buang, masih bisa kita benerin kan. Kalau aku gitu sih kadang. Bener. Untuk beberapa barang yang menurut aku sayang nih gitu. Diakalin ya.
Saking pernah Mbak jeans kayak tadi kamu punya jeans robek-robek kesayangan, aku pun ada gitu. Ya robeknya udah makin dalam. Aku pakai lem power glue, ujung-ujungnya jeansku bukan bisa dipakai, keras. Aku tambal maksudnya biar gak kelihatan bolongnya dari dalam pakai power glue. Siapa yang ngajarin aku juga nggak tahu sih, asal aja ide gitu kan. Pas dia kering mengkerut sebagian sini keras, pasti. ya kan nggak bisa pakai power glue Mbak. Nah itu jangan diikutin sih yang kayak gitu. Untuk pakai power glue, bukan lem lem Korea atau lem Cina itu ya, aku lupa yang dijual pinggir jalan. Itu kenceng banget itu kalau buat ngelem tuh. Kayaknya itu deh. Pak, jadi celana jeansku tuh sampai berkerut. Sesuai dengan yang tempat lemnya aku lemin gitu. Ujung-ujungnya kok garing ya di celana jeans, gak kepake. Yang itu jangan ditiru ya, itu salah banget itu. Niat mau repair, ujung-ujungnya sampah fashion. Nah, yang lalu ada repurpose. Repurpose bertujuan untuk mencegah dibuangnya baju-baju lama tanpa melakukan alteration. Intinya menggunakan baju-baju yang sudah tidak terpakai untuk keperluan lain. Nah, ini tuh sebenarnya sudah dilakukan sama orang Indonesia, jadi kain lah. Jadi keset. Ya buat ini ngelap mobil. Kadang pakai baju bekas, itu jangan sedih. Betul, ini udah dilakukan sebetulnya kok sama orang Indonesia. Terus ada resale. Siapa yang ini resale pre-love ini. kalau anak sekarang ngomongnya. Anak sekarang bilangnya pre-love. Pre-love. Jadi Bener. baju-baju sebenarnya second pernah dipakai paling cuma sekali 2 kali, good condition, diiklanin deh. Ini aku jual nih gitu kan, baju pre-love baru dipakai sekali, beli harga segini, jual segini aja deh gitu. Sekarang bilangnya pre-love ya. Iya. Kalau zaman-zaman dulu, ke pasar Senen di paling atas banyak tuh orang jual baju bekas atau ke Gede Bage gitu kan, di Bandung. Iya, di Gede Bage itu banyak banget barang-barang kayak begitu. Tapi ngeri nggak sih Mbak pakai baju begitu? Kalau Aku kamu pernah beli, jadi waktu itu syuting di Bandung, terus kruku, yuk Mbak kita ke Gede Bage. Aku nggak tahu kan apa itu Gede Bage, akhirnya kita ke sana. Kami ke sana terus anak-anak tuh beli kaos-kaus, emang murah-murah, 50.000, 25, beli jaket. Iya, beli ada yang Aku akhirnya 20.000. tertarik karena aku ngelihat jaket lumayan gede, terus habis itu kok bahannya bagus. bagus. Aku tanya berapa? 50, kalau nambah bisa turun. Akhirnya aku beli beberapa kemeja sama jaket. Terus aku nanya sama anak-anak, ini terus gimana cara mak? Jangan langsung dipakai Mbak. Cuci. Jadi direndam pakai antiseptik ya, Detol lah ya. Direndam terus habis itu dicuci pakai air panas. Terus dicuci lagi baru dipakai. Oh banyak ya tahapannya. Oke. Jadi kalau kamu pernah beli pernah. Iya, Zaman itu saya pernah di masa-masa yang ngikutin. Karena emang kalau syuting kalau pakai baju bagus merek itu kan di laundry kan, nyampur gitu kan, sayang kan. Sayang, iya. Itu alternatif yang Alternatif paling aman ternyata. hemat Anak-anak biaya. bener, ternyata pantesan bajunya anak-anak kok banyak banget ternyata. Tak dari situ. Iya. Ya. Jadi boleh nih, kita udah disebutin sama Mbak Lisa kan lokasinya di Gede Bage Gede Bandung. Bage Bandung itu bagus-bagus. Kayaknya boleh nanti kita ke sana. nanti. Lagi Covid, belum boleh kalau sekarang. Belum boleh. Seru nih kalau Ini ada lagi rent. sewa. Disewain. Ini terutama sih baju-baju pesta ya, karena nggak semua orang itu prepare atau punya baju pesta ya. Iya. Sometimes kan kayak aku pribadi lah, aku nggak terlalu hobi datang ke satu pesta gitu. Jadi ngapain beli Jadi ngapain baju-baju gue kayak beli gitu? gitu, Iya. benar. Ya udahlah, atau ntar minjem ada yang sewain sekarang banyak banget. Banyak. Banget. Bahkan sampai tas sepatu. Iya, aku kemarin lihat buka-buka Instagram ada yang rent 4 hari 80.000, baju buat tunangan, buat lamaran. Iya ada beneran. Iya Aku sih. lihat di Enggak, Instagram tuh sebenarnya ada. sih bahasanya aja Ren. Padahal kita tanpa kita sadarin banyak kan sekarang pengantin-pengantin Zaman dulu nikah mah udah ada. Iya. Baju kan punyanya si sanggar itu kan Iya, biasanya. bener. Kita sewa sistemnya. Kita sewa, kan. betul. Iya, itu dia. Tapi emang bener. Kamu mau save lagi ya tergantung sih ya, balik lagi ini tergantung, iya tergantung. sesuai dengan jangan dipaksain kalau memang tidak sesuai kan. Iya. Pernikahan Takutnya nggak itu seret. Ada yang berprinsip kan, nikah kan seumur hidup sekali, masa sewa bikin aja. Ya monggo. Mungkin bagi orang yang
sayang saving money aja buat nanti setelah Bener. nikah, jadi udahlah pakai sewa aja. Betul. Itu juga nggak apa-apa ya kan. Bener. Sekarang banyak tahu. Nikah nggak pakai kebaya juga nggak apa-apa, curhat. Ya, gantian biasanya aku yang curhat. Karena topiknya begini jadi belum bisa curhat. Ya, itu tadi. Jadi pilihan ya gitu. Jangan sampai sampah-sampah baju ini malah kita Akhirnya mencemari jadi lingkungan. menimbulkan sampah. Sebenarnya bukan menimbulkan sampah baru, memang ini udah sampah Pasti. lama ya, bukan topik baru. Cuman gimana caranya kita bisa mengurangin ya. Iya. Let's see dari kita dulu deh gitu. Ngebantu buat Betul. diri sendiri aja, lingkungan kan Betul. kita juga tinggalnya di atas Ini ya, bumi nih. yang di Sudah depan kita ini digini-gini. udah pakai baju pink, bawa kertas pink ya. Iya, aura-aura betinanya keluar gitu. Oke. Kita kayaknya harus sudahi dulu segmen 1, tapi kita ada segmen 2, nanti ada narasumber juga ya Mbak, kita bakal Prof Nina ya. Iya, kita akan bicara ngobrol-ngobrol. soal RUU PKS. Nah, kayak gimana nanti kita ngobrolnya? Tahan, ini biar break dulu. Kita minum dulu. Dan kalian boleh dengerin lagu apa ya? Apa? Kayaknya. Yang enak lagu apa Mbak? Beyonce, Run the World. Boleh. Karena udah ada ditulis di sini. Boleh. Ya kan, biar joget-joget dikit gitu ya Boleh. kan. Oke. Ya. Yuk, kami akan kembali lagi nanti di Hai Indonesia Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.